رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis ta'lim al-muallim Kiai Syafi'i Hazami, bil khusus keluarga muallim selaku tuan rumah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut, yang kita cari, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berlanjut di halaman 26, itu yang nomor 2. Ikhtilafuhum fi umurin muta'alliqatin bisunnati. Sebab kedua, ikhtilaful ulama, ada mazhab-mazhab yang beda-beda pendapat, padahal sumbernya sama, yaitu Quran dan hadis. Kenapa beda-beda pendapat itu? Yang pertama kemarin sudah disebabkan karena pemahaman mereka, pemahaman mereka yang berbeda-beda yang ada di dalam Quran gitu, dalil-dalil yang ada di Quran, nah itu beda-beda pendapat. Karena Al-Quran itu lafaznya itu ada, ada yang satu lafaz mengandung beberapa arti gitu. Ada majaz tuh, ada hakikoh, ada majaz di Quran. Kemudian ada lagi zahirnya itu antara ayat hukum dengan ayat yang berikutnya bertentangan. Nah itu bagaimana cara menyatukan? Nah itu kan beda-beda pendapat. Nah itu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah sekarang nomor 2, yaitu yang berkaitan dengan sunnah, artinya sunnah dengan hadis Nabi. Nah ini juga sama seperti Al-Quran, ada lafaz-lafaz yang beda-beda pendapat ulama, sehingga menimbulkan bermacam-macam mazhab. Sekarang kita lihat yang pertama, yang kedua, katanya ikhtilafuhum fi umurin, beda-beda pendapat ulama fi umurin, perkara-perkara muta'alliqah bisunnah yang berkaitan dengan hadis Nabi.
Yang pertama, ya, ayasma'a sahabiyun hukman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qadiyatin, ya, fi qadiyatin ma gitu, fi qadiyatin ma lam yasma'hu ghairuhu fayajtahidu zalikal ghairu pistimbatil hukmi walihadza iddatu suwarin minha. Jadi gambaran beda-beda pendapat yang berkaitan dengan hadis Nabi, gambarannya adalah begini. Ayasma'a sahabiyun hukman, sahabat mendengar langsung dari Nabi hukum. Jadi ada sahabat yang langsung mendengar dari Nabi suatu hukum. Ya, jadi apabila perkara ini terjadi di kebelakangan hari, gampang itu. Karena ada sahabat yang pernah mendengar Rasulullah memutuskan hukum seperti itu. Ini kan enggak semuanya sahabat dengar tahu. Malam yasma'u ghairuhu. Sementara sahabat lain enggak dengar gitu. Kan yang dengar ini enggak semua. Nah, kalau yang dengar, nah berarti gampang. Kalau timbul masalah yang seperti itu, ya hukumnya sama. Karena ada sahabat yang belum pernah dengar tuh, lam yasma'hu ghairuhu. Nah, yang tidak dengar ini nih, yang belum pernah dengar hukum dari Nabi, sehingga dia berijtihad. Ya, kalau yang pernah dengar nggak perlu ijtihad, memang udah ada hukumnya. Nah, yang berijtihad ini yang tidak dengar tuh, yang tidak dengar sabda Nabi. Karena nggak semuanya sabda Nabi itu didengar oleh seluruh sahabat. Yang tidak mendengar yajtahid. Tuh, fayajtahidu zalikal ghair, yang tidak dengar berijtihad. Ya. Seandainya dia dengar, dia tahu, nggak usah berijtihad, mau udah ada sabda Nabi. Pistimbatil hukum, yang tidak dengar ketika menghadapi perkara gitu, yang seperti perkara waktu zaman Nabi, karena berhubung dia nggak pernah dengar dari Rasulullah, dia berusaha mengambil hukum, ya. Walihadza iddatu suwarin. Nah, ini ada beberapa gambaran. Satu, alif ayaqa ijtihadu sahabiyyi muwafiqun lil hadis. Nah, sahabat yang tidak mendengar hadis, ketika timbul masalah dia berijtihad. Nah, berijtihadnya ini sama itu, berijtihadnya sahabat, hasil ijtihadnya sahabat yang tidak dengar ini ternyata sesuai dengan hadis yang belum pernah dia dengar. Nah, ya. Alhamdulillah sama. Oh, ya. Nah, mana contohnya? Nah, begini. Misaluhu. Contohnya, Marwahun Nasai, hadis riwayat Imam Nasai. Kalau Nasai itu sunan namanya nih. Ya, kalau Bukhari namanya sahih, Muslim sahih. Habis Bukhari Muslim apa? Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Itu yang dikatakan kutubus sittah. Yang dua pertama sahih. Adapun mulai Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah itu sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Nah, ini Imam Nasai meriwayatkan hadis di dalam kitab sunannya. Hadisnya berbunyi begini. Min Ibn Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi kalau ada ibna, ada 4 ibna sahabat, berarti Abdullah terkenal dengan Abadilatul Arba'ah. Sahabat Nabi yang namanya Abdullah ada 4, disingkat ibnu. Di antaranya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ada Ibnu Umar, berarti Abdullah bin Umar. Ada Ibnu Abbas, berarti Abdullah bin Abbas. 3, ada Ibnu Amr. Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Amr bin As. Nah, itu ada 4 Abdullah disingkat Ibnu. Semuanya ini fuqaha. Jadi riwayat Imam Nasai di dalam kitab sunannya bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu su'ilah. Abdullah bin Mas'ud ditanya. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud ditanyanya setelah Nabi wafat tentunya, ya. Ya, kalau ada Nabi nggak mungkin nanya sama sahabat. Setelah Nabi wafat, Abdullah bin Mas'ud ditanya. Maksudnya dimintai fatwa tentang apa? Animra'atin mata anha zaujuha.
ada seorang perempuan ya ditinggal wafat oleh suami. Ya, suaminya meninggal dunia. Summa walam yuprad laha, saat dia nikah itu, saat nikah maharnya belum dikasih. Maharnya belum dikasih. Dan tidak, pada waktu dia nikah belum dikasih mahar, kemudian dan tidak disebut berapa gitu. Kan boleh orang nikah begitu? Boleh ya. Maharnya berapa nggak disebut. Jadi berapa maharnya yang nggak disebut, kemudian belum dikasih. Akhirnya suaminya meninggal dunia. Nah, ini terjadi pada waktu zaman Abdullah bin Mas'ud. Pertanyaannya, kalau maharnya belum dikasih ya dan belum disebut berapa kasihnya gitu ya, berarti kalau suaminya meninggal dunia sebelum hartanya dipecah waris kan harus bayar utang dulu. Utang apa ini? Mahar. Nah, pertanyaannya berapa maharnya ya, kecuali kalau udah disebut gampang tuh, disebut sekian. Ini belum disebut, jadi berapa mau dikasih? Nah, itulah pertanyaan yang diajukan sahabat kepada Abdullah bin Mas'ud. Saya ulangi, su'ila animro'atin. Ya, Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang perempuan mata anha zaujuha, yang ditinggal mati oleh suaminya, walam yuprod laha, waktu akad nikah maharnya belum disebut berapa tuh kadarnya, udah meninggal dunia. Faqala, apa jawabannya Abdullah bin Mas'ud? Lam ara Rasulullah SAW yakdi bidzalika bisyai'. Saya belum pernah lihat, maksudnya saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar fatwa Rasulullah yang seperti ini nih. Lam ara, ini jawaban Abdullah bin Mas'ud. Saya belum pernah lihat, belum pernah dengar yakdi bidzalika. Artinya Rasulullah memutuskan perkara seperti ini. Nah ya, fakhtalafu alaihi syahran, akhirnya belum bisa diputusin. Ya, sahabat yang kagak pernah dengar hadis dari Nabi nggak bisa memutusin selama berapa itu? 1 bulan tuh. Fakhtalafu alaihi syahran wa alahu. Nah, akhirnya sahabat itu berijtihad. Artinya Abdullah bin Mas'ud ngajak kepada sahabat yang lain untuk berijtihad. Bagaimana nih ya? Maharnya berapa yang harus dibayar lah gitu ya. Selama sebulan. Fajtahada biro'ihi. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud berijtihad dengan pendapat pribadi. Apa keputusan Abdullah bin Mas'ud? Qadha. Ya, qadha artinya Abdullah bin Mas'ud memutuskan bi anna, itu bacanya ya, bi anna laha mahru nisaiha. Bi annaha artinya istrinya itu mendapat mahru nisaiha. Ya, apa itu? Mahrul misli, kalau bahasa fikihnya itu istrinya yang ditinggalin dapat mahrul misli. Apa itu mahrul misli? Ada di bawah tuh. Tuh, ada catatan kaki di bawah mahrul misli. Apa itu? Mahrum misliha ay mahrum ro'atin tumasiluha. Ya. Artinya apa? Mas kawin seperti keluarganya, keluarga perempuan yang lebih dahulu nikah, disamain ya. Jadi kalau perempuan itu punya keluarga, ada keluarganya yang dulu nikahnya duluan, berapa itu maharnya? Ya, disamain aja dah. Disamain mahar si perempuan tadi seperti mahar perempuan dari keluarganya yang sudah lebih dahulu apa? Nikah. Itu namanya mahrul misri. Min nusrati abiha, dari keluarga bapaknya si perempuan itu. Atau kalau nggak ada bapaknya, amatiha. Ya, orang apa? Anak daripada pamannya. Kalau ammah itu saudara bapak. Kalau kholah saudara ibu. Ya. Au ukhtaha, atau saudaranya sendiri. Ya. Nah, jadi disamain maharnya itu seperti apa tuh? Seperti saudara-saudaranya sendiri yang udah pernah nikah duluan berapa? Kalau tidak ada siapa itu? Ya, anak pamannya atau anak bibinya yang perempuan yang terlebih dahulu udah nikah. Berapa maharnya samain? Nah, itulah hasil
ijtihadnya Abdullah bin Mas'ud. Mengingat Abdullah bin Mas'ud belum pernah dengar fatwa dari Rasulullah mengenai perkara seperti ini. Wah, itu. La waksa wala syatot. Apa itu? Ada di bawah tuh, la waksa wala syatot, di bawah ada jangan. Artinya la ziyadata wala nukson. Ya, jadi sebelum harta peninggalan suaminya yang meninggal dunia dipecah waris, terlebih dahulu bayar mahar dulu gitu. Berapa kadar maharnya? Kadar maharnya sesuai dengan ya perempuan-perempuan dari keluarga perempuan yang dulu pernah nikah lebih dahulu. La waksa wala syatot, la ziyadata wala nukson. Jangan ditambahin, jangan dikurangin ya. Nah, itu namanya mahrul misli. Wa alaihi iddah. Oh, kata Abdullah bin Mas'ud, di samping wanita tadi dapat mahar dari harta suaminya, di samping itu juga wanita tadi harus iddah. Yuk. Artinya iddah apa? Ya, iddah itu nunggu sampai selesai iddah baru nanti boleh kawin sama laki-laki lain. Nah, iddah. Nah, kalau iddah ini langsung dah di Quran ada iddah itu. Kemarin itu, ya. Iddah tuha berapa itu di Quran? Arba'atu asyurin wa 4 bulan 10 hari, itu udah langsung di Al-Quran sudah ada. Nah, di samping itu apalagi itu? Lahal miros. Nah, dan perempuan tadi itu dapat harta apa dapat bagian apa? Warisan ya. Jadi dikasih apaan itu dulu? Maharnya dulu ya. Udah dikasih mahar, nanti baru dapat apa? Harta warisan dari suaminya. Tentu kalau suaminya nggak punya anak, maka si perempuan itu seperempat. Kalau suaminya punya anak, perempuan itu apa? Jandanya itu dapat seperdelapan. Jadi pertama kali yang dikasih maharnya dulu, baru kemudian berapa bagian warisannya. Nah, itulah keputusan Abdullah bin Mas'ud. Mengingat Abdullah bin Mas'ud belum pernah dengar Nabi memfatwakan seperti ini. Masalah seperti ini waktu zaman Nabi belum pernah didengar oleh Abdullah bin Mas'ud. Udah selesai. Kemudian Paqoma Maqol bin Yasar. Wah, ada sahabat namanya siapa? Maqol bin Yasar. Kata sahabat Maqol bin Yasar, fasyahida. Kata Abdullah bin Maqol bin Yasar, saya pernah nyaksiin. Nah, ya. Nah, dari kemarin-kemarin sebulan belum pernah ngomong nih Abdullah. Ya. Setelahnya Abdullah bin Mas'ud memutusin, baru Maqol mengatakan, saya menyaksikan Rasulullah SAW qadha bimisli dzalik. Ya. Saya nyaksiin Rasulullah pun memfatwa seperti yang dipatwakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa itu tadi? Ya. Si istri apa namanya tadi, jandanya dikasih berapa itu? Mahar misil, ya. Mahar misil. Nu Rasulullah kata Maqol, Rasulullah pun dulu pernah memfatwakan seperti yang dipatwakan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya. Cuman sayangnya ini Abdullah bin Mas'ud selama sebulan puyeng. Seandainya dari kemarin-kemarin dia ngomong kan puyeng-puyeng. Wah, ya udah 1 bulan, udah lama, baru Maqol mengatakan apa yang diputusin oleh Abdullah bin Mas'ud persis katanya seperti yang terjadi pada waktu zaman Rasulullah. Papariha tuh, akhirnya Abdullah bin Mas'ud senang sekali tuh bahwa ijtihadnya itu sama dengan keputusan Nabi. Papariha bidzalika Ibnu Mas'ud sangat gembira. Farhatan tuh, gembiranya yang lam yaproh misluha qatu. Belum pernah dia gembira seperti itu. Saking apa itu? Saking gembiranya, saking senangnya, keputusannya itu sama seperti ya, keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi belum pernah dia merasakan gembira seperti gembiranya itu ba'dal Islam setelah beliau masuk. Nah, ini kan contoh. Tadi kan contohnya apa? Apa itu tadi? Apa sebab ya berbeda-beda pendapat gitu? Padahal sumbernya apa? Satu. Nah, ini yang keduanya beda pendapat tentang hadis Nabi. Ya, tentang hadis Nabi. Bagaimana bentuknya? Itu tadi. Jadi ada sahabat yang belum pernah apa tuh?
belum pernah dengar hadis Nabi. Saat terjadi suatu perkara, akhirnya dia berijtihad, ya. Gitu. Disangkanya Nabi belum pernah ngeluarin fatwa seperti itu. Ternyata ada, ya. Ada fatwa Nabi seperti itu. Nah, berarti di sini tadi itu judulnya ayyaqa'ah. Tuh tadi judulnya kan nomor alif di atas. Ayyaqa'ah ijtihadu sahabi. Sahabat berijtihad, menurut sangkaan dia Nabi belum pernah ngomong. Akhirnya dia berijtihad. Tapi apa? Hasil ijtihadnya itu apa? Sesuai dengan hadis. Karena dia nggak pernah dengar, ada sahabat lain yang pernah dengar, yang pernah nyaksiin. Nah, itu bentuk pertama. Bentuk yang kedua tentang hadis nih, kenapa pemahaman beda-beda? Yang keduanya, Mbak, Allah yasila ila sahabi al hadis, Allah yasila ila sahabi al hadisu fi hukmin syar'iyyin muayyan faya jatahidu, ya, wala ya'ti ijtihadu muwafiqan li sunnah. Nah, kalau yang tadi kan ijtihadnya itu sesuai dengan hadis Nabi, kalau yang B ini enggak sesuai. Ya, sangkanya Nabi belum pernah berfatwa seperti itu. Akhirnya ijtihad. Setelah selesai ijtihad, memberikan keputusan hukum, ternyata keputusannya itu berbeda dengan apa? Nah, dengan hadis Nabi yang pernah didengar oleh sahabat yang lain, gitu, ya. Nah, ini mananya contohnya? Misaluhu, contohnya ma akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu, min annabna Umar radhiyallahu anhuma kana ya'murun nisaa idza tasalna ayyan qudna ru'usahunna. Abdullah bin Umar, ya, merintah perempuan-perempuan. Abdullah bin Umar merintah para wanita untuk apa? Apabila mandi itu, wanita apabila mandi wajib, kalau dia punya kunde, tahu kunde, rambutnya dikundiin, ya. Kalau mau mandi, maka Abdullah perintah wanita buka apanya? Kunde, tahu kunde? Ya, perempuan kan rambutnya panjang, dikundiin. Nah, ketika mau mandi, Abdullah perintah apa? Perempuan sebelumnya mandi ngapa? Ngelepas apanya? Kunde-kundenya dilepas agar supaya waktu mandi itu apa tuh? Oh, jadi supaya semuanya kena. Kalau kundenya nggak dilepas kan apa? Nah, itulah fatwanya siapa? Abdullah bin Umar. Karena dia belum pernah dengar dari Nabi gitu, akhirnya berijtihad itu. Kalau mau mandi perempuan harus apa? Melepas kondenya, ya, supaya air masuk ke dalam kepalanya. Itulah fatwanya siapa? Abdullah bin. Saya ulangi, karena itu kata Abdullah bin Umar. Ya murun nisa, perintah wanita-wanita. Izak tasalna, apabila mau mandi, ya. Merintah ayan kodna apa itu tadi? Melepas. Apa melepas? Ru'usahunna, bukan kepala maksudnya. Bukan ngelepas kepala. Kalau kepala dilepas berarti dipotong lehernya. Yang dimaksud di sini bukan kepalanya, apaan? Rambutnya yang dikundi gitu, ya. Rambutnya dikundi suruh dilepas, bukan kepala. Baik. Nah, keputusan atau perintah Abdullah bin Mas'ud ini didengar oleh Aisyah. Didengar oleh Aisyah, kan Aisyah itu istri Nabi. Didengar oleh Aisyah. Apa kata Aisyah? Faqalat, kata Aisyah mendengar fatwanya Abdullah bin Umar, ya ajaban libni Umar. Ya ajaban libni Umar. Apa ya ajaban? Ya, sangat mengherankan Ibnu Umar. Ya, saya sangat mengherankan fatwanya Ibnu Umar yang merintah apa tadi? Merintah orang perempuan kalau dia mau mandi harus apa? Melepas kondenya, ya. Saya heran sama Abdullah bin Umar. Bisa-bisanya dia ya merintah perempuan mau mandi ngelepas apanya? Kondenya. Apala ya'muruhunna ayal hakna ru'usahunna. Kenapa Abdullah bin Umar nggak langsung aja cukur? Nggak langsung supaya cukur siapa?
nggak usah dilepas, kata Aisyah. Perintahnya cukurnya cukur. Ya. Jadi kata Aisyah, nggak usah perintah ngelepas konde, ya. Ya. Perintahkan saja perempuan itu supaya sebelum mandi apa? Nyukur rambutnya. Gitu. Tuh saking apa itu? Saking marahnya Aisyah sehingga Aisyah mengatakan Abdullah memerintah perempuan sebelumnya mandi ngelepas konde, ya. Nggak usah ngelepas konde dah katanya, cukur aja tuh rambutnya, ya. Gitu, nggak usah pakai lepas-lepas, dicukur saja. Berarti ini namanya apa nih? Ngambul, tahu ngambul? Ngambul, Aisyah ini ngambul, ya. Kok bisa-bisaan dia merintah perempuan apa? Ngelepas konde, nggak usah ngelepas, cukur aja dicukur. Berarti ini apa namanya? Ngambul gitu. Kalau ngambul kan berarti nggak seneng kan? Gitu. Kenapa Aisyah bisa ngambul marah seperti ini? Karena Aisyah bilang, kuntu aktasilu anak Rasulullah. Saya mandi, di samping saya ada Rasulullah. Di samping ada Rasulullah, berarti mandinya bareng-bareng. Ente gitu gak? Ente gitu gak bini ente? Kagak. Rasulullah saking romantisnya, Rasulullah saking romantisnya mandi junub bareng-bareng. Saya, kata Aisyah, mandi bareng-bareng Rasulullah. Kalau mandi bareng-bareng Rasulullah kan berarti Rasulullah itu sendiri, ya, sendiri melihat Aisyah diperintah nggak ngelepas kondenya tuh. Saya mandi satu kamar sama Rasulullah SAW. Nggak pernah Rasulullah perintah saya ngapain? Melepas konde. Kok bisa-bisaan Abdullah perintah perempuan melepas konde? Makanya tadi dia ngambul tuh. Nggak usah pakai perintah melepas dah. Ya, cukurin aja, cukurin. Nah, berarti ini ngambul nih. Ya. Kenapa dia ngambul? Karena kata Rasulullah ngasih tahu pengalaman. Saya mandi sama Rasulullah nggak pernah. Rasulullah suruh saya apa? Melepas konde saya. Tuh. Nah, berarti di sini fatwanya siapa tadi? Abdullah bin Umar tidak sesuai dengan sabda Nabi. Ya, kenapa dia fatwa seperti itu? Karena hadis tadi belum sampai ke Abdullah bin Umar sehingga dia berijtihad, namun sayang ijtihadnya tidak sesuai. Siapa dari mana taunya tidak sesuai? Aisyah, ya. Aisyah kan perempuan, ya. Saya mandi sama-sama Nabi di kamar mandi. Saat saya mandi nggak pernah Rasulullah suruh saya apa? Buka konde saya. Ini. Faqad kuntu, kata Aisyah, saya pernah mandi aktasilu anak wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Ya, mandi menggunakan satu tempat air tuh. Wama bukannya satu tempat air dua-duanya dia nyebur situ, enggak. Tempat airnya satu, masing-masing ngambil gitu keciduk, ya. Nah, ya. Wama azidu ala an afruqa ala roksi salasa ifraqat. Nabi Rasulullah suami saya nggak perintah saya apa tadi membuka konde, hanya saya tuangkan air ke atas kepala saya 3 kali tuh, 3 kali dituang udah, ya, tanpa saya diperintah Rasulullah apa buka konde. Nah inilah, ya, contoh kedua ikhtilaf sahabat, ya, tentang ijtihad. Ada lagi misal yang lain selain itu. Nah, misal yang kedua adalah marawahul a'immah, riwayat para imam. Min anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana min mazhabihi annahu man asbaha junuban fala siyamalah. Ya. Nah, ini Abu Hurairah sahabat Nabi berijtihad. Abu Hurairah berijtihad tentang apa ini? Orang yang, ya, orang yang udah azan subuh belum mandi junub. Ya, orang udah azan subuh belum sempat mandi junub. Nah, menurut pendapat Abu Hurairah min mazhabi, pendapat Abu Hurairah kan waktu itu belum ada mazhab Malik, belum ada apa, jadi masing-masing sahabat berijtihad gitu maksudnya. Kata Abu Hurairah, man asbaha junuban fala siyamalahu.
Orang yang kesiangan, kesiangan, ya, udah azan subuh belum apa? Belum mandi, maka dia puasanya nggak sah. Wah, berarti kalau orang mau puasa sebelumnya mulai puasa harus apa dulu? Mandi dulu. Nah itu menurut pendapat siapa? Abu Hurairah. Ya. Wadzalika lima rawahu anin Nabi SAW. Ya. Abu Hurairah mengatakan itu berdasarkan sabda Nabi. Anahu qala, bahwa Nabi bersabda, "Idza nudiya lis salati salata subhi." Apabila sudah terdengar azan subuh, ya. Wa ahadukum gitu, wa ahadukum junubun. Apabila azan subuh salah seorang kamu junub, maksudnya belum apa? Fala yasum yauma idzin, maka nggak boleh puasa. Gitu. Karena udah azan subuh belum mandi. Artinya la yasum ahadukum nggak boleh puasa. Kalau dia puasa, puasanya nggak sah, ya. Nah, itu fatwanya Abu Hurairah. Ya, karena dia dengar Nabi pernah bersabda seperti itu gitu. Apa yang terjadi? Hatta akhbarathu Sayyidah Aisyah. Nah, fatwanya Abu Hurairah ini didengar oleh siapa nih? Oleh Aisyah, ya, dan didengar pula oleh Ummu Salamah. Ini dua-duanya istri Nabi. Aisyah istri Nabi, Ummu Salamah istri Nabi. Nah, didengar oleh istrinya Nabi ini. Dengar fatwanya Abu Hurairah. Apa jawabannya Aisyah dan Ummu Salamah? Anna Nabi SAW kana yusbihu junuban min jima'in summa yaktasilu wa yasumu wa la yakdi. Kata Aisyah dan Ummu Salamah, Nabi Muhammad sendiri pernah gitu. Nabi Muhammad sendiri pernah azan subuh belum apa? Tuh. Nabi sendiri azan subuh pernah belum mandi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tetap puasa tuh. Ini yang bilang Aisyah sama Ummu. Karena yusbihu junuban. Yusbihu itu ya, fa'ilnya Nabi Muhammad udah azan subuh masih junub min jima'in. Kenapa tadi? Jima. Kemudian setelahnya azan subuh baru mandi. Wa yasumu, dan dia apa? Tetap apa? Puasa. Walayakti, dan nggak kodok. Tuh, kalau seandainya nggak sah kan kodok. Nabi puasa nggak kodok, berarti puasanya apa? Ya. Walayakti. Itulah apa itu tadi kata siapa? Aisyah dan Ummu Salamah. Kata-kata Aisyah ini didengar oleh siapa itu? Oleh Abu Hurairah. Jadi kan Abu Hurairah mengatakan apa itu? Orang yang pagi-pagi azan subuh belum mandi nggak boleh puasa kan? Jadi keputusannya beliau itu bertentangan tuh dengan apa yang disaksikan oleh istri Nabi. Paraja'a an madhabihi. Akhirnya Abu Hurairah itu menarik apanya? Fatwanya. Ya. Nah, ini kan contoh ya. Contoh apa itu tadi? Ada sahabat yang belum pernah dengar sabda Nabi, sehingga terjadi suatu masalah langsung berijtihad sesuai dengan pendapatnya. Ternyata pendapatnya ini ya bertentangan dengan apa? Sabda Nabi. Kenapa? Karena dia belum pernah dengarnya itu setelah dia memberikan fatwa baru ada yang nyampein kalau Nabi pernah apa tuh. Nah, ini ya akhirnya Abu Hurairah ini roja'a itu artinya menarik pendapatnya. Nah, inilah contoh ya. Jadi enggak semua fatwa Nabi, hadis Nabi didengar oleh apalagi sabda Nabi yang berkaitan dengan rumah tangga. Yang tahu persis yang ada di dalam rumah tangga siapa yang tahu itu? Istri. Seperti tadi Aisyah mandi, enggak pernah Rasulullah suruh apa? Nah, buka. Itu kan di dalam adanya. Kalau enggak diriwayatin oleh istri siapa yang tahu ya. Nah, demikian juga ini nih. Rasulullah sendiri kata Aisyah pernah junub, udah azan belum sempat mandi. Mandinya kapan? Setelah azan dimandi. Setelahnya itu tetap dia puasa, dan puasanya nggak dikobok. Nah ya, baik. Jadi kalau seandainya ada hukum yang mengatakan
orang yang azan subuh belum sempat mandi maka puasanya nggak sah, kan gitu. Nah, ada yang mengatakan kalau orang azan subuh belum mandi nggak apa-apa, karena tidak menjadi syarat puasa harus mandi. Kan ada dua pendapat itu. Berarti yang mengatakan tidak sah belum pernah. Nah, itu maksudnya. Belum pernah dengar sabda Nabi. Nah, bagi yang mengatakan syarat sahnya puasa nggak mesti harus mandi, berarti dia dengar fatwa yang disampaikan oleh Aisyah. Nah, ini contoh kenapa beda-beda pendapat padahal sumbernya sama. Nah, kemudian ada yang ketiga, ini kan A, B, J, ya. A, B, C gitu ya. Nah, yang C-nya ini gimana nih? Kalau yang pertama saya ulangi, yang pertama tadi bentuknya gimana? Sahabat berfatwa, akhirnya fatwanya sesuai. Yang kedua berfatwa, fatwanya tidak. Nah, yang J ini gimana gambaran? Ayablugha sahabiyul hadisa, sahabat sampai hadis. Tuh, sampai hadis kepadanya. Tetapi, ada tetapinya nih. Walakin alal wajhil ladzi yaqa'u bihi ghalibul dhanni. Lakin akan tetapi sampainya itu alal wajhi, atas bentuk yang yaqa'u bihi ghalibul dhann. Ya, atas bentuk yang yang jadinya itu, yang terjadinya itu ghalibul dhann. Apa tuh ghalibul dhann? Ya. Artinya menurut sangkaan yang kuat. Nih. Nah, kalau belum dicontohin belum ngerti. Nih. Mana contohnya? Nah, ini contoh. Contohnya satu, ya. Yaitu Palam yatruki ijtihadahu, katanya gitu. Palam yatruki ijtihadahu. Nah, kemudian bal yat'anu fil hadis. Nih. Sahabat yang sahabat tidak meninggalkan ijtihadnya, bahkan dia mengira kalau hadis yang bertentangan dengan ijtihadnya itu hadisnya punya kelemahan. Nah, ya tuh, bal yat'anu fil hadis, ya, dia nggak ninggalin ijtihadnya, bahkan dia artinya yat'an menganggap kalau hadis itu cedera. Ini pun belum paham. Kalau belum contohin. Nah, jadi babil misal yaqtadihul hal. Nah, jadi ada pepatah mengatakan babil misal yaqtadihul hal. Dengan adanya contoh maka yang tidak jelas menjadi apa? Nah, ini contoh. Misal dzalik nih contohnya. Marawahu ashabul usul, diriwayatkan oleh ashabul usul. Apa itu ashabul? Ulama-ulama meriwayatkan anna Fatimah binti nih, anna Fatimah ya, perempuan nih, Fatimah binti Qais, bahwa Fatimah binti Qais syahidat inda Umar, ya. Fatimah binti Qais menyaksikan di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mi annaha, ya, kanat mutallaqatan salasan. Bi annaha kanat mutallaqatan salasan. Falam yaj'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafaqatan wala sukna, ya. Syahidat inda Umar, Fatimah binti Qais menyaksikan di sisi Umar. Ini terjadi masalah ini pada waktu zaman Umar gitu, ya. Umar memutuskan hukum bi annaha kanat mutallaqatan salasah. Wanita ditalak oleh suaminya, talak berapa? Talak 3. Kan talak 3 udah nggak bisa balik lagi. Wanita ditalak 3. Falam yaj'alaha Rasulullah, ya. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah tidak mewajibkan laha untuk perempuan yang ditalak 3 itu selama iddahnya belum selesai, tidak diwajibkan ngasih apa? Nafkah, ya. Wala sukna, demikian juga rumah.
Saya ulangi, wanita ditalak apa? 3. Maksud ditalak 3 berarti suaminya masih ada, masih hidup. Nah, semasa iddah apakah suami masih tetap ngasih nafkah dan masih tetap ngasih apa? Rumah tinggal. Nah, ya. Menurut Umar yang namanya talak 3 kan udah kagak bisa balik lagi, kecuali kalau talak 1, talak 2 masih bisa rujuk. Nah, itu suami masih berkewajiban selama iddahnya belum selesai, suami berkewajiban ngasih nafkah. Ini kan talak 3. Ya, kalau udah talak 3 ya udah. Ya. Habis dijatuhin talak tuh. Walaupun iddahnya belum selesai, maka wanita tadi tidak berhak dapat apa? Nafkah, dan tidak juga berhak dapat apa? Rumah. Nah, itulah ya keputusan siapa itu? Umar bin Khattab. Nah, ini ada siapa ini perempuan tadi namanya? Fatimah binti Qais. Faradda syahadataha wa qala la natruk kitab Allah. Ya. Ya bikulli imra'atin la nadri ya asadaqat am katabat laha atap an nafaqah wa sukna. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha ya Fatimah ala tattaqillah. Saya ulangi ya. Jadi ini mungkin belum juga paham. Ya, saya ulangi dari mula. Hadis riwayat Ashabul Usul bahwa Fatimah binti Qais syahidat inda Umar bin Khattab bi annaha kanat mutallaqah salasan. Falam yaj'alaha Rasulullah nafaqatan wala sukna. Faradda syahadataha. Jadi Umar ya tidak menerima tuh. Umar tidak menerima kesaksian siapa? Kesaksian Fatimah binti Qais. Wa qala la natruk kitab Allah. Kata Umar, saya enggak akan ninggalin Quran. Ya, bi qauli imra'atin, dengan sebab kesaksian seorang perempuan. Masa iya Quran saya tinggalin gara-gara apa? Ya, Quran saya tinggalin gara-gara perempuan. Ya. Asadaqat am kadzabat, si perempuan itu belum tentu benar. Ya, apakah dia benar atau dia dosa? Masa ya gara-gara perempuan akhirnya ya hukum yang ada di dalam Quran saya tinggalin. Tuh, an-nafaqah wasukna ya. Jadi kata Umar, saya tetap memberikan fatwa walaupun perempuan udah ditalak 3 tuh selama iddahnya belum apa? Ya, selama iddahnya belum selesai ya. Apa itu? Ya. Nah, wanita tadi berhak apa? Tadi an-nafaqah apa itu? Nafaqah dan apa? Wala sukna ya. Iya. Kalau belum paham saya ulangi. Ya. Menurut Fatimah binti apa tadi? Menurut Fatimah binti Qais, apabila perempuan dijatuhin talak 3 oleh suaminya, ya, maka perempuan tadi udah tidak lagi berhak apa? Tidak lagi berhak dapat nafkah selama iddahnya belum selesai, dan tidak lagi berhak apa? Mendapat mengubah. Nah, itu menurut kesaksiannya Fatimah binti Qais. Nah, Umar nggak percaya. Saya di dalam kata Umar di dalam Quran tuh, di dalam Al-Quran Allah ngewajibin tuh. Di dalam Quran Allah ngewajibin suami tetap ngasih nafkah, tetap ngasih tempat tinggal walaupun wanita itu talak 3. Masa ya gara-gara seorang perempuan akhirnya hukum yang ada di Quran saya tinggalin, make apa itu? Make kesaksian seorang perempuan yang belum tentu perempuan itu benar atau nggak benarnya. Tapi Al-Quran udah jelas, Pak. Wah. Nah, inilah. Jadi menurut menurut Umar, perempuan yang ditalak 3 wajib dikasih nafkah, wajib dikasih apa? Tempat tinggal sesuai dengan sementara menurut Fatimah binti Qais, Fatimah ini kan sahabat. Menurut Fatimah binti Qais, maka si perempuan tadi tidak mendapatkan nafkah dan apa tuh? Nah, gitu. Nah, kemudian Aisyah dengar. Ya. Aisyah dengar. Aisyah itu istri Nabi.
Ya, apa kata Aisyah? Qalat Aisyah, "Ya Fatimah, ala tattaqillah." Wahai Fatimah, ala tattaqillah, hendaknya kamu takut sama Allah gitu. Kenapa kamu berpendapat kalau perempuan itu enggak itu? Enggak dapat nafkah, enggak dapat apa? Rumah. Kenapa enggak kamu tidak takut sama Allah? Sedangkan Allah sendiri di dalam Quran nyuruh apa? Nah, nyuruh apa? Suami harus tetap kasih nafkah dan apa? Oh, berarti di sini kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan apabila talak 3 nggak perlu apa? Nggak perlu kasih nafkah, nggak perlu kasih. Nah, sementara jumhur sahabat mengatakan tetap kasih nafkah, tetap kasih tempat tinggal sampai berakhir apanya? Iddahnya. Nah itu. Nah kalau kita udah paham ini, kita balik lagi kepada jim itu tadi. Kita tadi jim itu ini nggak belum paham. Coba jim tadi. Ayablugha sahabiyul haditha itu kan. Sahabat ya. Sahabat sampai kepadanya hadis. Lakin alal wajhil ladzi yaqau bihi ghalibul dzan. Yuh, falam yatruk ijtihadahu bal yutinu fil hadis. Ya. Sahabat ya sampai kepadanya hadis, tetapi atas bentuk yang ghalibul dzan ya. Oleh karena itu ijtihadnya dia ditinggalin. Siapa ini sahabat? Siapa nih? Umar ya. Kan Umar, ijtihadnya Umar apa? Ijtihadnya Umar bahwa wanita itu tadi dapat apa? Nah, sementara ada sahabat yang mengatakan apa? Enggak dapat. Jadi kata Umar ya, hadis yang diriwayatin oleh siapa tadi itu? Fatimah belum tentu benar. Yang benar adalah hadis atau Quran yang saya baca. Nah itu ya. Nah itu kan udah paham dah tuh. Kalau tadi kalau belum dicontohin belum paham ya. Nah sekarang contoh kedua. Contoh yang kedua. Apa itu yang kedua? Rawa Syaikhan radhiyallahu anhuma annahu kana min madhhabi Umar bin Khattab. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kana min madhhabi Umar, di antara pendapat Umar bin Khattab, anna tayammuma la yuziul junub. Ya, orangnya tayamum itu tidaklah bisa membolehin orang yang junub, allazi la yajidul ma'a, yang ya yang memang kagak ada air. Ya. Ya, jadi menurut pendapat Umar, kalau orang junub wajib mandi, nggak ada air gitu, boleh nggak tayamum? Kata Umar nggak boleh. Ya. Jadi tayamum itu khusus bagi orang yang batal wudu. Tapi kalau orang yang wajib mandi nggak boleh dengan cara apa? Menurut siapa itu? Umar ya. Tuh, anna tayammuma la yujziul junuba. Tayamum itu tidaklah yang membolehin orang yang apa? Junub, asalkan ya tidak ada air. Ya, nggak ada air, apa boleh tayamum? Nggak boleh. Paruya inda Ammar annahu kana ma'an Nabi. Nah ada riwayat. Ya, nih Umar nggak sampai nih hadis ini sama Umar. Ya, ada namanya sahabat Ammar bin Yasir. Kalau yang tadi kan Umar. Ya, jadi Umar belum sampai hadis yang menunjukkan bahwa tayamum bisa juga ganti junub gitu. Ya, makanya Umar berpendapat ya, tayamum hanya khusus buat anak kecil. Ya. Ada sahabat namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pernah tuh ma'an Nabi di perjalanan. Oh ya. Ya, waktu itu Umar nggak ada, yang ngikut siapa? Ammar bin Yasir pernah sama Nabi dalam perjalanan. Fa asabathu janabatun. Ya. Ya, di tengah perjalanan junub, ya. Mungkin ngimpi atau apa. Nggak mungkin dibawa bini di jalanan. Mungkin junubnya kenapa nih? Ngimpi, ya. Mungkin di perjalanan di tengah malam dia tidur ngimpi. Nah, terjadilah junub nih Ammar. Namanya di tengah-tengah perjalanan ada air nggak? Walam yajid ma'an. Patama akapiturab. Maka Ammar bin Yasin berijtihad dengan cara berguling-guling. Ammar bin Yasir berguling-guling di mana? Di tanah. Ya. Sebab dianggap kalau junub ini nggak boleh tayamum.
Tayamum khusus untuk hadas kecil. Karena junub pikirnya dia harus apa? Harus oles-olesin debu ke badan, makanya dia berguling-guling. Pada karozalika inda Rasulillah. Kemudian Ammar itu ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, nih, saya di tengah-tengah perjalanan, akhirnya saya junub, karena nggak ada air, akhirnya saya guling-guling di tanah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Faqala, kata Nabi kepada Ammar, innama kana yakfika antap ala hakaza. Ya. Kamu wahai Ammar nggak perlu berguling-guling. Ya. Yang kamu lakukan seperti ini nih. Nabi contohin tayamum tadi itu. Antap ala hakaza. Ya, kalau kamu junub wajib mandi, nggak ada air. Yang wajib kamu lakukan hanya seperti ini. Nabi memperagakan wa daraba biyadaihil arda. Nabi kita menepuk dengan kedua telapak tangannya akan apa? Debu, ya. Famasaha bihima wajhahu wa yadaihi. Dari tepukan tadi Rasulullah mengusap apanya? Muka dan tangan. Ya. Jadi kalau begitu berarti orang yang junub kalau nggak ada air, tayamumnya sama seperti tayamumnya orang tidak punya hadas kecil. Nah, Umar pun tadi pendapatnya kan seperti itu kan, Umar. Tadi kan judulnya Umar tuh. Ya, riwayat Imam Bukhari Muslim bahwa Umar mazhabnya itu apa? Bahwa tayamum hanya untuk apa? Hadas kecil. Adapun untuk orang yang junub nggak boleh tayamum. Itu sama seperti siapa tadi pendapat Ammar sebelum diomelin Rasulullah gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah tahu kalau Ammar itu guling-guling. Kata Nabi nggak usah guling-guling ya, cukup enta tayamum seperti ini ya. Nah, ini peristiwa ini disampaikan oleh Ammar ke Umar. Kan Umar belum tahu nih. Sampaikan ke Umar. Falam yakbal Umar. Wah, Umar nggak langsung percaya perkataan siapa tadi? Ammar tuh. Lam yakbal Umar radhiyallahu anhu. Walam yadhad indahu hujatun tuqawimu ma ra'ahu. Ya. Jadi ijtihadnya siapa tadi? Apa? Hadis yang disampaikan oleh Ammar tadi katanya lam yadhad. Tidak apa? Lam yadhad indahu hujjah, tidak kuat menurut Umar hujjah tuqawimu ma ra'aha. Ya, yang bisa apa tuh menandingi pendapatnya. Fihi ya. Hatta stafadul hadis. Akhirnya Umar ini nanya-nanya ya. Jadi nggak langsung dia percaya kepada siapa? Ammar. Nanya lagi. Nih, ini kan pada waktu Ammar di perjalanan kan Ammar nggak seorang. Nanya sama orang-orang yang sama Ammar gitu. Umar ini saking telitinya. Siapa yang ngikut musafir sama-sama Ammar? Saya. Apa yang dikatakan oleh Ammar benar nggak? Bahwa Ammar pernah junub gitu di perjalanan? Iya pernah. Dia ngapa itu? Guling-guling. Setelahnya itu Nabi tahu. Akhirnya Nabi kita ya apa itu? Terus setelahnya hadis itu istafadha, barulah Umar apa itu? Itu. Barulah Umar mencabut apanya? Ya. Hatta istafadhal hadis. Jadi Umar tidak langsung percaya apa yang dikatakan oleh siapa? Ammar. Sehingga istafadha, nanya-nanya sahabat yang lain sehingga banyak kesaksiannya ya. Hatta istafadhal hadis fit tabaqatisyannya min turukin katsirah. Wad mahalla wahmu Umar, sehingga idmahalla kena banyak sahabat yang menyaksikan Ammar sehingga fatwanya Umar itu idmahalla. Apa ya? Kalau kita idmahalla itu kalau ada sumur dalam sama cetek ya, sehingga pendapat Umar ini idmahalla. Artinya lemahlah pendapat Umar. Jadi yang kuat itu pendapat yang mengatakan bahwa orang yang junub pun tayamumnya sama seperti tayamumnya orang yang punya hadas kecil. Nah, itulah contoh tadi kita lihat Jim tuh. Jim itu judulnya sahabat sudah sampai hadis. Kemudian ada hadis lain. Ada hadis lain ya.
ternyata hadis lain tidak langsung dipercaya oleh sahabat tadi seperti Umar, sehingga nanya sana nanya sini, baru setelahnya banyak yang ngeriwayatin barulah Umar menarik fatwanya. Sama seperti yang tadi, siapa itu yang narik fatwanya? Yaitu siapa? Ini dua-duanya Umar juga nih. Jadi perempuan kan Umar juga yang berpendapat orang yang ditalak oleh suami talak 3 tetap dikasih nafkah. Sementara ada Fatimah binti Qais mengatakan tidak. Nah itulah ya. Nah udah selesai tadi judul yang kedua tuh ada di halaman 27. Judulnya apa ya? Nah judulnya bukan 27, 26. Judulnya apa ya? Apa sebab beda-beda hukum, beda-beda pendapat, padahal sumbernya satu, disebabkan karena pemahaman mereka yang berkaitan dengan apa? Hadis. Nah, kemudian yang berikutnya, tanggung nih satu lagi. Udah selesai ya. Kemudian ikhtilafus ulama itu lain ya. Yang kedua, yang ketiga, udah lain. Tadi tentang hadis. Nah, adapun yang berikutnya, kenapa beda pendapat? Bukan karena Quran, bukan karena hadis, karena yang lainnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Pak Kiai, Ya. Kalau masalah doa kunut Pak Kiai, Ya. kan ada doa kunut, sahabat menerima bahwa Nabi Muhammad itu kunutnya cuma sekali doang. Tapi ada sebagian lagi sahabat menerima bahwa Nabi Muhammad kunutnya itu sampai menjelang wafat. Nah itu pendapat kayak gitu sama nggak dengan yang kita baca Baik. sekarang ini? Iya. Itu yang bukan sekali, sebulan. Bukan sekali, sebulan. Itu kunut nazilah ya. Jadi yang Nabi pernah kunut hanya sebulan, kunut apa? Nazilah. Ya sudah berakhir musibahnya kan berarti kunutnya udah berakhir. Tapi kalau yang kunut sholat subuh sampai akhir hayatnya, beliau tetap melaksanakan kunut. Jadi yang nazilah itu yang tadi sebulan. Gitu. Itu disalahkan nggak pakai? Apanya? Yang berpendapat dia pegang dengan kunut nazilah pakai? Ya itu. Jadi riwayat yang mengatakan Nabi kita 1 bulan tuh saat itu terjadi musibah gitu. Adapun yang terus menerus bukan musibah gitu ya. Soalnya di kalangan kita ada yang berpendapat Nabi aja kunutnya cuma sebulan doang. Iya. Ada juga yang berpahaman gitu, jadi nggak doa kunut. Iya itu tadi mungkin yang mengatakan itu bukan kunut nazilah, dia nggak membaca sababul wurud. Tahu sababul wurud? Ya, ada sababul wurud. Kenapa Nabi kunut sebulan? Ya, nah itu dia baca kunutnya sebab ada kampung itu namanya saat turun musibah. Iya, nggak sampai kepadanya sababul urut itu ya. Nah bagi yang mengatakan kunut itu nazilah tahu sabab nuzulnya itu tadi. Ini kan salah satu di antara penyebab khilaf, yang satu belum sampai, yang satu udah sampai kan begitu tadi. Nah ini yang belum sampai itu sababul urutnya. Nah, kalau Quran namanya sababun nuzul, kalau hadis apa? Sababul urut. Kalau yang berpaham megang itu pakai sekarang ini kan ada yang berpaham megang hadis itu pakai yang sebulan doang. Ya tergantung dari dianya. Ya, kalau menurut kita kan yang sahih yang itu. Kalau menurut dia yang sahih yang nggak ada masalah. Sebab apa? Bagi kita pun yang mengatakan sunat, yang mengatakan kunut itu kan nggak wajib. Nih, sekarang ente yang mengatakan kunut setiap hari sampai meninggal dunia, apakah kunut itu wajib? Enggak, iya kan? Iya. Kecuali kalau yang mengatakan sampai meninggal dunia Nabi kunut wajib. Enggak. Kunut itu termasuk apa? Sunat. Ya. Seandainya ngikutin pendapat ulama yang kagak tahu sabab urutnya sehingga ninggalin kunut, itu enggak mempengaruhi sahnya sholat. Karena kunut itu hukumnya apa tadi? Sunat. Cuman bagi kita kalau kagak kunut nggak dapat pahala gitu aja. Bagi yang kunut dapat pahala. Kalau mereka walaupun kunut dan nggak kunut sama aja gitu. Itu bedanya. Jadi tidak mengakibatkan sah dan tidak sahnya sholat. Karena kunut itu termasuk apa?
Sunat. Yang kedua pakai tentang talak 3 pakai Ah, tentang talak 3. iya. Ya. Fatimah bin Qais Berpendapat. mendapatkan ya nafkah dari suaminya. Tidak. Tidak, kalau Ibnu Umar mendapatkan. Iya. Lalu dalam kenyataannya sekarang itu Pak Kiai, kalau udah talak 3, kebanyakan ada juga sih bagian kita, ya. Kalau udah talak 3, itu istri udah berapa nafkah, Pak Kiai. Itu gimana Bu? Ya itu ngikutin Fatimah binti Qais gitu aja. Gitu. Mungkin ngikutin Fatimah binti Qais walaupun tuh disalahin oleh siapa? Umar gitu aja. Ya. Tapi masih boleh pakai itu, pendapat kayak gitu. Ya kan ada dasarnya. Iya ada dasarnya. Ya, teman kalau ente mau pakai pendapat yang kuat, ikutilah Umar. Karena Umar itu dasarnya dari Quran gitu. Adapun binti Qais berdasarkan bukan Quran. Nah, kesaksian. Makanya Umar nggak mau pakai perkataan orang perempuan, ninggalin Quran. Kan Quran tuh ada Qurannya itu. Talak 3 ada Quran, tetap kasih nafkah, tetap kasih apa? Rumah. Bukannya kalau kasih nafkah itu kalau ada anaknya, kalau nggak ada anak. Oh enggak ya, kalau anak nggak hanya nggak hanya semasa iddah. Tuh, bukan seumur hidup sampai dewasa gitu. Nah, iya. Nah, kalau tadi kan hanya sebatas apa? Semuanya iddah gitu. Kalau anak lain, kalau anak tuh semasa anak masih kecil tetap orang tua walaupun bercerai, walaupun talak 3, yang namanya anak tetap apa? Anak. Kalau yang tadi kan yang kita omongin bukan masalah anak, si jandanya ini, mantannya ini selama masa iddah. Nah, kalau suaminya masih ada kan iddahnya itu berapa? 3 kali sucian. 3 kali apa? Sucian. Bukan anak. Kalau anak nggak ada batas sampai anak itu dewasa. Baik ya. Nah, kita tutup majelis kita dengan Al-Fatihah sebelum kita baca zikrut tauhid. Semoga berkah Fatihah. Allah SWT berikan kita panjang umur.